علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Masih melanjutkan ina ya, dikit lagi. Walal mu'allif rahimahullah wa tukhaffafu in. Wa tukhaffafu dan ditakhfif, diringankan. Jadi inna ditakhfif, nunnya jadi sukun ya. Jadi in. Al-maksuratu, yang dikasrohkan, maksudnya hamzahnya ya. Jadi in, bukan anna, ya gitu, bukan anna, tapi inna ditakhfif jadi in. Payak suruh maka banyak apa ihmaluha, membatalkan amalnya. Jadi kalau inna ditakhfif jadi in, itu mayoritasnya, kebanyakan kasusnya amalan inna itu batal, gitu ya. Jadi amalan innanya itu batal. Amalan inna menasobkan mubtada dan menjadikan isimnya, kemudian meropakkan khobarnya ya. Nah, jadi batal ketika ditakhfif jadi in. Ini mayoritasnya ya, mayoritasnya atau kebanyakannya itu amal inna yang ditakhfif jadi in itu dibatalkan. Nahu contohnya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidhun. Setiap jiwa pasti ada penjaganya. Setiap jiwa pasti ada penjaganya. Ini in di sini adalah mukhaffaf inna ya. Inna yang ditakhfif ya, atau inna mukhaffaf, al mukhaffaf. Inna yang ditakhfif. Nah, kullu nih di sini mestinya jadi isimnya inna ya, mestinya jadi isimnya inna. Nah, ketika inna ini ditakhfif menjadi in, maka di sini ya dalam contoh ayat ini amalnya itu batal. Ya. Amalnya itu batal. Nah, kalau batal berarti kullu di sini masih kita sebut sebagai mubtada ya. Jadi in adalah inna yang ditakhfif gitu ya. Inna yang ditakhfif. Kullu mubtada ya, karena inna itu batal amalnya. Kemudian nafsin mudhof ilaih ya. Ya, lamnya ini disebut lam pariqah ya. Kemudian maknya ini di tafsir Jalalain maknya disebut apa? Zaidah ya. Nah, maknya ini disebut zaidah. Kemudian alaihi jar majrur sebagai khobar muqaddam ya. Kemudian hafidhun itu adalah mubtada muakhar ya, mubtada muakhar. Wa yaqillu dan sedikit apa i'maluha, mengamalkannya ya. I'maluha mengamalkan inna mukhaffaf itu yang sudah ditakhfif, yang sudah diringankan. Nahu contohnya wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Ya.
Dia ada apa? Ada dua qiraah di sini ya. Inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Ada penjelasannya. Dia ada yang membaca dengan takhfif, kemudian ada yang membaca dengan tasydid ya. Ada yang membaca takhfif, ada yang baca tasydid. Sama penjelasannya di tafsir Jalalain ya. Tafsir Jalalain surat Hud ayat 11. Penjelasan di tafsir Jalalain juga. Wa in bitakhfif wa tasydid. Jadi kata inna di sini, inna kullan, innanya itu ada yang membaca takhfif, ada yang membaca tasydid, ada yang membaca ada yang membaca inna gitu. Yang membaca itu adalah Ibnu Katsir ya, kemudian Imam Nafi dari dari qiraah Sabah itu. Kemudian yang membaca tasydid itu adalah Ibnu Amir, kemudian Hamzah dan Imam Asim ya. Yang kita baca kan ikut Imam Asim ya. Makanya kalau kita ditasydid, bacaan Ibnu Katsir dan Imam Nafi ini dibacanya wa in kullan lama gitu ya. Wa in kullan lama ya. Lamnya di sini lam, kalau kata Imam Jalaluddin, lamnya itu adalah lam muwatti'ah liqasam ya. Lam muwatti'ah liqasamin ya. Jadi lamnya itu karena maknanya itu makna seperti ada mengandung makna sumpah gitu ya, sembanding makna sumpah. Kemudian maknya itu mak zaidah. Maknya itu disebut mak zaidah ya. Lamnya itu lam muwatti'ah atau lam fariqah tadi, fariqatun baina Nah, kalau dibaca di sini kata Imam Jalaluddin ya, wa fi qiraati bi tasydidi lamma bi makna illa ya. Fa inna fiyah. Jadi kalau dibaca dibaca tasydid lammanya, kemudian innya itu ditakhfif, maka makna lammanya itu ila ya. Makna ila, kecuali. Jadi wa in kullan lamma la yuwaffiyannahum. Itu ada yang baca seperti itu. Ya, jadi innya itu adalah mukhaffaf ya. Mukhaffaf dari inna, kemudian kullan. Nah, diamalkan di sini kullan jadi isimnya gitu. Kalau dibaca tahfif ya, dibaca tahfif. Dicontoh di sini bacanya tasdid. Ya, di sini bacanya tasdid karena memang mushaf yang kita gunakan itu adalah riwayat Asim ya. Nah. Ini syahidnya itu ya, kullan, wa in kullan. Dan sungguhnya setiap jiwa itu sungguh pasti gitu kan, pasti akan dicukupkan balasan amalnya ya. Pasti Tuhanmu akan mencukupkan
ganjaran amalan mereka terhadap mereka. Fi qiraati man khaffafa, ya. Fi qiraati man khaffafa, yaitu pada bacaan orang yang mentakhfif, ya, kata inna menjadi in, ya. In walama fil ayataini, kata in dan kata lama di dalam kedua ayat tadi. Watal zamu, dan wajib, lazim, mesti. Allamu, ya, apa allamu? Huruf lam fi khobariha, pada khobarnya. Idza uhmilat, ya, idza uhmilat, jika dia tidak diamalkan. Jika innya itu, ya, jika inna yang ditakhfifnya itu tidak diamalkan, maka wajib adanya lam pada khobarnya, ya, wajib ada lam pada khobarnya, gitu, ya. Wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum, la yuwaffiyannahum, lamnya wajib ada lamnya. Kalau innya itu diihmalkan, tidak diamalkan, ya, udahlah, ya. Kemudian wa idza khuffifat, dan jika ditakhfif, jika diringankan, apa anna, kata anna berarti jadi an, gitu, ya. Anna jadi an ditakhfif. Baqiya, maka tetap apa i'maluha, pengamalannya, tetap diamalkan, ya, tetap diamalkan, yaitu menasobkan isim dan isimnya merupakan khobarnya. Walakin, akan tetapi, yajibu, wajib, ayyakuna ismuha, ya, ayyakuna ada apa ismuha, isimnya itu domir sya'ni, ya, domir sya'an. Apa domir sya'an, ya, ya, gampangnya itu adalah domirun yataqaddamul jumlata litafsiriha, ya, domirun yataqaddamu al jumlata litafsiriha. Jadi domir yang mendahului jumlah, domir yang mendahului jumlah untuk menafsirkannya. Ya, contohnya misalkan dalam surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahadun. Nah, ini sebutnya domir sya'n, ya, domirus sya'ni, domirus sya'n, sebut domir sya'n, ya. Jadi domir sya'ni itu kalau domir kan harus kembali kemana, rujuknya kemana, ya, audnya kemana, dan biasanya yang namanya domir itu kan ke sini, kan, audnya itu berarti ke belakang sana, gitu, ya. Seperti misalkan ja'a zaidun, ja'a zaidun huwa muta'akhirun, ya, atau wa huwa muta'akhirun. Zaid sudah datang, ya, Zaid sudah datang dan dia terlambat.
Nah, ini huwa di sini. Domir kan. Mesti kita tanya kalau domir rujuknya kemana? Gitu. Siapa yang digantikan kemana? Biasanya ke sini, ke belakang. Balik ke sana. Huwa di sini siapa? Zaid. Ya kan? Ke belakang sini. Nah. Tapi kalau ini kemana ini? Kembalinya kemana? Ke sini malah. Kan gitu. Ya, itu namanya domir sya'an ya. Jadi bedanya domir sya'an pertama ya, jadi dia letaknya di depan jumlah. Depan jumlah. Ini jumlah. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Allahu mubtada, ahadun khobar. Ya. Jadi domir yataqaddamul jumlata litafsiriha. Domir yang mendahului jumlah, ya, kemudian domir itu menafsirkan jumlah tersebut, ya, menafsirkan jumlah tersebut. Ya, kalau ulama Kupah itu nyebutnya domir majhul, domir sya'an itu domir majhul, ya, karena marji'nya itu justru ada di depannya, ya, marji'nya itu ada setelah dia. Nah, beberapa perbedaan domir sya'an dengan kias, ya, dengan kias maksudnya dengan domir yang lain, ya, dengan kias itu dengan aturan aslinya, ya, aturan asli dari domir, ya. Di antara yang pertama auduhu ala ma ba'dahu luzuman, ya, auduhu, jadi kembalinya domir ini ala ma ba'dahu, kepada kalimat yang ada setelah dia justru, ya, bukan sebelum dia tetapi kepada kalimat yang ada setelah dia, ya. Jadi kembali kepada kalimat yang ada setelahnya. Ini wajib, ya, seperti itu. Yang namanya domir sya'ni itu wajib seperti itu. Kemudian yang kedua, mufassirnya berupa jumlah, ya. Mufassirnya itu berupa jumlah. Huwa, dia. Nah, ini kan ditafsirkan. Mana mufassirnya? Ini mufassirnya. Mufassirnya itu ternyata berupa jumlah, ya. Jadi mufassirnya berupa jumlah. Ini yang kedua. Jadi mufassiruhu la yakunu illal jumlah. Kemudian tidak diikuti tabi. Yang ketiga, ya, tidak diikuti tabi. Taukid, atop atau badal. Ya, jadi tidak diikuti taukid, tidak diikuti atof, tidak diikuti badal. Ya, karena apa? Karena setelah domir sya'an itu harus jumlah. Ya, aturan awalnya tadi, domir sya'an itu adalah domir yang mendahului jumlah, ya, domir yang mendahului jumlah untuk menafsirkannya, yang berfungsi untuk menafsirkannya. Kemudian berikutnya adalah mulazimul ifrad. Ya, mulazimul ifrad. Jadi mesti mufrad, ya. Domir mufrad. Mesti berupa domir mufrad. Itu domir sya'an.
Ya, jadi kita kembali lagi ke an ya, ke anna yang ditakhfif jadi an. Amalannya tetap walaupun sudah ditakhfif, berbeda dengan inna tadi. Kalau inna ketika ditakhfif kebanyakannya diilgo ya, kebanyakannya ihmal, muhmal, tidak diamalkan. Nah, tapi kalau anna ketika ditakhfif pun tetap diamalkan. Ya. Tapi dengan catatan wajib isimnya itu berupa domir sya'an. Ya, mahdhufan dan wajib dihadzaf. Ya, harus berupa domir sya'an dan harus dihadzaf. Kemudian yang kedua, wayajibu dan wajib apa khobaruha, khobarnya. Ya, khobarnya si in itu ya apa an ya, anna yang ditahfif. Jumlatan ya, yaitu berupa jumlah karena tadi setelah domir sya'an itu tadi ya memang harus berupa jumlah, mufassirnya itu berupa jumlah ya. Berarti sekarang mufassir domir sya'an itu kalau di kasus anna ya, kalau anna ditahfif berarti menjadi khobarnya kan gitu ya, menjadi khobarnya dari anna yang ditahfif tersebut. Nahu contohnya alima an sayakunu minkum mardo ya, alima an sayakunu minkum mardo. Alima an sayakunu minkum mardo. Nah, sini ya. Nah, ini an ini aslinya apa? Annahu. Ya, aslinya annahu. Ya, sesuai ketentuan tadi ya. Jadi anna ditahfif jadi an. Kemudian isimnya harus berupa domir sya'an. Apa itu domir sya'an? Domir yang mendahului jumlah. Ini jumlah ya. Yakunu minkum, jumlah fi'liyah. Yang nanti si jumlahnya ini menjadi khobarnya an. Gitu ya. Nah kemudian domir sya'annya harus dihadzaf. Ya, jadi an sayakunu begitu. Ya, kita nggak bingung sekarang kenapa nggak dibacaan sayakuna gitu kan? Kenapa nggak dibacaan sayakuna? Karena an di situ bukan penasob, ya, bukan an penasob, bukan an mas dariyah, ya kan? Kalau an masuk ke fi'il mudhari itu umumnya an mas dariyah. Kalau an mas dariyah itu menasobkan. Ya, menasobkan fi'il mudhari yang dimasukinya. Tapi an sayakunu karena aslinya adalah annahu sayakunu minkum mardo. Berikutnya wa idza khuffifat, dan jika ditakhfif diringankan, ka'anna berarti jadi ka'an, baqiya maka tetap apa ikmaluha, pengamalannya. Jadi masih tetap menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Wa yajuzu, dan boleh hadfu ismiha. Ya, apa hadfu ismiha? Membuang isimnya ka'an. Ka qaulihi, seperti perkataannya ka'an dhobyatan, ka'an dhobyatan, karena ini yang syahidnya itu di bagian bait yang kiri ya, yang keduanya itu ada dua ya, ada dua kata kan, yauman wa yauman tuwafina
biwajhi muksimin, biwajhin muksimin. Ka'an zobyatan ta'tu ila warikis salam. Ya, ta'tu ila warikis salam. Apa artinya? Dan pada hari, ya, dan pada hari itu, dan pada hari tuwafina, ya, biyaumin muksimin. Ya, pada hari ia membalas kita, ya, membalas kita, membalas kami biwajhin muksimin, yakni biwajhin muhsinin, ya, dengan wajah penuh kebaikan, gitu ya, dengan wajah penuh kebaikan. Ka'an zobyatan, seakan atau seperti zobyah, rusa, ya, seperti rusa betina, ta'tu ila warikil salam. Ta'tu yang menjulurkan tangannya, ila warikis salam, kepada dedaunan pohon salam, ya. Pohon salamnya di sini bukan pohon salam di kita, ya. Pohon salamnya itu katanya berduri. Jadi seperti apa? Ya, binatang kalau pohonnya tinggi, kan agak tinggi gini, maka dia akan, nah, untuk memakannya itu kan dia angkat kaki depannya, kemudian ditarik begitu. Jadi seperti akan merangkul, kan gitu ya. Jadi sangat dekat wajahnya. Wah, ini sebetulnya syair cinta ini. Ini syair cinta. Ini seakan-akan saling berangkulan, gitu. Nah, di sini syahidnya itu ka'an zobyatan ta'tu ila warikis salam. Nah, i'rabnya. Ya, ka'an ini asalnya ka'anna, ya, beramal seperti halnya amalan inna, menasobkan isim merupakan khobar. Zobyah, ya, ini dinasobkan karena dia menjadi isim ka'an, ya. Nah, kemudian jumlah ta'tu, ya, ta'tu itu kan fi'il dan fa'ilnya, ya kan. Ta'tu itu fi'il dan fa'ilnya. Ia menjulurkan tangannya, kaki depannya, ya. Nah, itu fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin sebagai naat dari zobyah. Jadi seperti rusa betina yang menjulurkan tangannya menjangkau dedaunan pohon salam. Berikutnya wa in khuffifat, dan jika ditakhfif, diringankan, lakinna, kata lakinna menjadi lakin, ya, lakinna menjadi lakin. Ini banyak, ya, lakinna itu banyak ditakhfif menjadi lakin. Wajaba, maka wajib apa? Ihmaluha, membatalkan amalnya, ya, maka wajib membatalkan amalan dari lakinna, ya, sudah lah gitu, ya. Dah.